Ya Pak Lukman, dengan perkembangan rapat The Fed, bagaimana potensi emas yang turun ke support baru ini? Apakah layak untuk long buy, Pak Lukman? Ya, saya kira cukup bisa dipertimbangkan untuk posisi long buy, baik dalam jangka menengah ataupun dalam jangka panjang. Pertimbangannya adalah pelaku pasar akan menantikan detik-detik, misalnya lebih detail sejauh mana tapering ini akan dilakukan oleh The Fed. Jika The Fed tidak memberikan sinyalemen yang detail, maka akan memberikan nada kekecewaan terhadap pasar, sehingga emas berpeluang untuk naik. Namun demikian, jika The Fed cukup percaya diri dan bisa memberikan rincian lebih detail mengenai kapan mereka akan melakukan tapering, maka emas memang akan sedikit mengalami koreksi. Kenapa? Karena peluang bahwasanya inflasi ini masih akan meningkat memberikan harapan bahwa emas dalam jangka panjang pun memiliki chance untuk naik kembali lagi di atas level 1.800 per troy ounce. Baik, bagaimana Anda merekomendasikan CPO, Pak, hingga akhir 2021 ini? Ya, untuk CPO ini seperti yang sudah saya kemukakan sebelumnya, bahwa harganya mau tidak mau akan terkerek naik mengikuti harga minyak dunia. Seperti kita ketahui, harga minyak saat ini di level 83, ini sangat tinggi dan masih berpeluang untuk naik. Bahkan diperkirakan bahwa akhir tahun bisa menembus ke harga $90 per barel. Artinya bahwa CPO pun juga akan mengalami kemungkinan potensi untuk naik lebih tinggi hingga akhir tahun. Ini saya kira menjadi sebuah peluang yang menarik bagi para investor. Baik, untuk harga Robusta ini cenderung naik ya dengan perkembangan supply. Ya, Robusta pada bulan lalu mencapai harga tertingginya sepanjang masa, diakibatkan karena krisis pasokan yang terjadi secara global, menyusul kesulitan yang dialami oleh sejumlah eksportir mengenai krisis kontainer, sehingga diyakini bahwa harga kopi Robusta pun sampai akhir tahun itu juga masih akan mengalami krisis. Belum lagi potensi gangguan cuaca yang diperkirakan akan mempengaruhi harga Arabica, di mana ini akan memberikan dampak positif juga terhadap Robusta, bahwa harga mereka di masa yang akan datang berpeluang untuk naik. Baik, bagaimana dengan tren permintaan dan harga timah pada November ini, Pak? Ya, bulan November ini bisa dikatakan bahwa harga timah memiliki peluang untuk melakukan koreksi setelah mereka mencapai harga tertingginya di level 39.000 dolar per ton. Nah, sekarang di kisaran 38.500 dolar per ton. Nah, harga timah memang akan mengalami koreksi di saat-saat ini, namun tidak untuk di tahun yang akan datang, melihat ada potensi kenaikan lebih lanjut bahkan sampai ke level 40.000 dolar per ton di tahun yang akan datang. Nah, ini saya kira yang bisa menjadi pertimbangan mereka ketika harga mulai menurun saat ini bisa melakukan aksi beli. Ya, jelang penutupan tahun ini, bagaimana Anda melihat perbandingan transaksi komoditas 2021 kalau di breakdown dibandingkan 2020, Pak Lukman? Ya, tentunya yang menarik adalah vaksin ya. Vaksin ini menjadi game changer dalam perdagangan komoditi saat ini, di mana kalau dibandingkan dengan tahun 2020, di mana pandemi juga tinggi-tingginya, maka tahun 2021 ini seiring dengan vaksinasi yang sudah banyak dilakukan di sejumlah negara, sehingga aktivitas ekonomi pun juga sudah mulai menggeliat, sehingga permintaan kembali muncul kembali. Bahkan ada sejumlah permintaan komoditi yang melonjak melebihi sebelum pra-pandemi. Nah, ini menjadi sebuah sinyal positif bahwasanya ke depan memberikan harapan bahwa perdagangan komoditi akan mengalami lonjakan seiring dengan semakin besarnya aktivitas ekonomi yang akan lebih banyak lagi dibuka.
Baik, terima kasih Pak Lukman untuk analisanya. Lukman Hakim, Market Analyst GK Invest. Pemirsa, sampai di sini closing market menemani sore hari Anda. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Poppy Zedra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.